Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh, laporan polisi terhadap Panji Gumilang di Mabes Polri telah naik ke tingkat penyidikan atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUH pidana, yaitu penistaan agama dan juga penyebaran rasa kebencian berbau sara pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan apakah benar ratusan rekening pribadi dari Panji Gumilang telah diblokir oleh PPATK atas dugaan pencucian uang? Namun, namanya juga Panji Gumilang tidak mau menyerah. Malah dia telah menggugat Majelis Ulama Indonesia dengan gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum, yaitu Rp1 untuk ganti rugi material dan Rp1 triliun untuk gugatan imaterial. Bagaimana akhir dari drama hukum ini? Inilah Hot Room, jeratan hukum Panji Gumilang. Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu dari pusat peradaban di sini. Teh mengucapkan, terserah mau difatwai oleh Majelis Ulama haram maupun makruh maupun halal, Majelis Ulama tidak punya hak. Dia hanya ulama, bukan Tuhan, bukan Nabi, bukan Rasul. Akhir-akhir ini, Ponpes Al Zaitun menjadi perhatian publik karena pimpinannya Panji Gumilang yang diduga mengajarkan ajaran menyimpang. Panji Gumilang pun sudah diperiksa oleh polisi dan saat ini kasusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dan ketika melakukan gelar perkara, polisi menemukan tindak pidana baru, yakni dugaan ujaran kebencian. Selain itu, PPATK juga telah memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang setelah menerima laporan dari penyedia jasa keuangan terkait adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan. Pemblokiran dilakukan dalam rangka analisis terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Lantas, bagaimana pemerintah menangani polemik Panji Gumilang? Mungkinkah penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang dibuktikan? Langkah apa selanjutnya yang akan diambil oleh kepolisian? Dan bagaimanakah fatwa yang akan dikeluarkan oleh MUI terkait kasus ini? Sebelum debat panas ini, kopi kesayangan saya, white coffee, kopi luwak ini harus bikin saraf saya lebih kendur. Aduh, white coffee, kopi terenak benar. Oke, Pak Hendra Effendi, saudara adalah pengacara dari Panji Gumilang di Mabes Polri. Apa yang membuat klien Anda naik ke penyidikan dan tuduhannya? Saya dengar ada 2 tuduhan. Bisa dijelaskan secara singkat? Baik, Bang. Berkait dengan proses yang ada di kepolisian, tentunya kita mengedepankan tetap pada prinsip praduga tak bersalah. Pada awalnya penistaan agama, Bang. Mungkin dalam perkembangan ini dikembangkan, tapi menurut kami dari tim kuasa hukum, penistaan agama itu tidak ada sama sekali. Penistaan agama itu buktinya apa? Dikasih Mabes Polri. Ada 2 video. 2 video yang diperlihatkan yang kepada... tadi ditayangkan itu sama. Di antaranya itu. Terus, nah video itu isinya apa? Yang pertama video itu isinya tentang Qala Rasulullah SAW fil Quranil Karim. Artinya? Nah itu Rasul ya telah berkata dalam Al-Quran yang karim, yang mulia. Yang dianggap melanggar yang mana? Yang dianggap melanggar ada caption dalam TikTok itu bahwa Panji Gumilang mengatakan Nabi Muhammad mengarang Quran ya. Itu caption dibikin oleh Panji Gumilang atau dibikin oleh pemilik akun? Kita tidak paham, tapi dari klien kami itu tidak mengakui. Jadi bukan dia yang bikin caption? Oke, jadi penistaan agama Anda bantah? Iya dong. Yang kedua apa tuduhannya? Baru 1, Bang. Yang kemarin waktu dalam pemeriksaan itu baru 1. Baru 1? Ya. Adapun mungkin setelah hasil gelar perkara, itu dikembangkan ke
pasal ITE. Ya itu apa itu? Ya, Yang Anda dengar apa? Ya, tentang penyebaran kebencian. Merujuk kepada tentang apanya kita belum paham. Penafsiran atau apa? Penafsiran kitab suci atau apa? Kalau konteksnya penafsiran, konteks dari persoalan yang hari ini menjadi persoalan hingar-bingar itu hanya pada tahap ruang lingkup penafsiran, Bang. Soal mengenai waktu sholat cewek cowok campur bagaimana? Itu benar nggak itu? Menurut kami hasil analisa itu tidak bermasalah. Cara itu tidak masuk ke dalam syarat membatalkan sholat. Oke, satu lagi yang kalau NII juga fitnah. Itu juga fitnah. Oke, Fitnah, Bang. Bapak Mabes Polri Pak Ahmad Ramadan, ya, karo Pemnas Divisi Humas Polri, apa alasannya Pak Brigjen meningkatkan ke penyidikan? Bukti apa yang sudah dipenuhi? Pak Ramadan? Sebelumnya kita telah meminta keterangan para ahli. Ya. Mulai dari ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli sosiologi, dan ahli IT. Nah inilah yang diyakini oleh penyidik ada dugaan tindak pidana. Sehingga pada tanggal 3 Juli, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Minggu ini kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa para saksi ahli. Ya. Kita akan dalami lagi, kita akan yakini, maka di tanggal 12 dan 13 ini kita melakukan pemeriksaan terhadap para ahli tersebut. Nah selanjutnya nanti kita juga di minggu ini mudah-mudahan kita sudah menerima hasil dari Laboratorium Forensik Polri. Bisa Bapak secara spesifik contoh apa penistaan agama 156A KUH pidana itu? Bisa nggak diuraikan? Yang mana itu? Bukti yang mana? Saya tidak menguraikan, namun apa barang bukti yang telah kita terima, ya seperti salah satunya adalah gambar-gambar atau video yang telah ditayangkan tadi. Jadi kami belum bisa menilai, yang menilai nanti Bang Hotman adalah para ahli. Penyidik tidak bisa menafsir. Terima kasih sementara ke Pak Insan Tanjung sebagai pelapor. Ini musuh Anda, ya. Apa bukti utama yang Anda laporkan sebagai dasar penistaan agama dan pasal-pasal lainnya? Iya, terima kasih Bang Hotman. Ya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ujuk-ujuk datang ke Mabes Polri. Ya. Ini proses lama panjang yang saya coba kaji dan Ya. diskusikan dengan para ulama dan para ahli. Ya. Poin yang ingin saya sampaikan adalah pernyataan-pernyataan saudara Panji itu, saya pikir itu di ruang tertutup. Contoh gini, ketika dia bicara pada surat Al-Baqarah tentang zalikal kitabul la raiba, dia berhenti di situ. Nah, dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad, bukan kalam Allah. Oke. Saya memberikan 15 video rekaman. Oke, 15 video, oke. Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, hebat Siap. banget Anda mengumpulkan bukti segitu banyak. Terus apa lagi? Iya, Apa jadi lagi? itu yang saya sampaikan ke Bang Hotman, Ya. bahwa ini bukan instan. Oke. Jadi kita ke Mabes Polri tanggal 23 Juni itu ada tahapan sebelumnya yang kita kaji. Jadi gini Bang, yang Abang juga harus tahu, itu eskalasi naik pada waktu itu. Ya. Ada demo, ada apa, ada dapat-dapan. Saya ingin katakan, kalau kita biarkan ini nggak diselesaikan secara hukum, ini Ya. benturan. Oke. Nah, dan terbukti, setelah kita coba tarik ke ranah hukum, ini kan mulai mereda. Oke. Orang ingin melihat perkembangannya sejauh mana kemudian polisi bekerja. Oke. Nah, kemudian poin saya adalah, sebetulnya banyak orang mengatakan ini penafsirannya saudara Panji, atau kemudian keyakinan dia, atau kemudian yang diamalkan di Al-Zaitun. Apakah penafsiran boleh dipidana? Bukan penafsiran, jadi gini, kalau itu dikatakan bahwa ucapannya itu sebagai sebuah keyakinan dia, Ya. dan dia simpan dalam hatinya, itu buat kami nggak ada masalah. Ya, karena Bang Hotman. pikiran apapun nggak boleh dihukum di otak kita. Nggak boleh ya? dihukum. Ya. Tapi ketika dia lontarkan ke publik, membuat huru hara massa, Ya, ya. nah dan 156 itu bilang begitu. Ya. Ketika orang sudah mulai merespon, jadi gejolak di situ, disitulah saudara Panji terjebak sebetulnya. Ini pengacaranya harus tahu. Oke. Konteksnya bukan keyakinan dia. Artinya bahwa apa yang di pikiran kita itu tidak boleh dipidana. Tapi kalau sudah disebarkan, oke.
Siap, Bang. Kita istirahat dulu, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Iksan Abdullah dari Majelis Ulama Indonesia. Banyak desas-desus di luar katanya sebenarnya musuh utama dari Panji Gumilang dan Majelis Ulama Indonesia katanya karena organisasi yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini tidak mau tunduk kepada Majelis Ulama Indonesia. Apakah itu benar? Bahkan katanya demo pun Majelis Ulama yang diduga sebagai dalangnya. Kalau demo sebagai dalangnya itu sama sekali tidak benar, Bang Hotman. Ya. Dan yang kedua mengenai Majelis Ulama Indonesia, Panji Gumilang tidak tunduk, yaitu haknya Panji Gumilang. Tetapi Majelis Ulama Indonesia itu, Bang, ada dua fungsi yang dijalankan. Pertama, Ya. himayatul umat. Ya. Artinya Majelis Ulama Indonesia itu berkepentingan untuk memberikan perlindungan kepada umat Islam khususnya, Ya. Bang, dan rakyat Indonesia khususnya juga, Dari apa nih yang dilakukan? agar tidak Panji Gumilang? terpapar dengan pikiran-pikiran yang ajaran agama yang menyimpang. Kan Tidak itu. terpapar dengan ajaran agama yang menyimpang. Apa yang menyimpang dari Panji Gumilang? Nah, yang menyimpang itu, Bang, misalnya tadi disampaikan oleh Bung Hendra sebagai Ya. lawyernya tadi bahwa Al-Quran itu menurut Panji Gumilang adalah bukan firman Allah, tetapi ucapan dari Rasulullah. Lah, inilah menggores hati dan pikiran umat Islam semua terkoyak. Umat Islam dirugikan soal ini karena Ya. apa? Bagi yang pemahaman agamanya minim, Bang, Ya. dia jadi ragu. Apa benar ini? Apa benar? Nah, inilah yang harus dicegah, Bang. Ya. Dan kami tidak memusuhi. Dengan cara apa? Kami bersurat. Ya. Walaupun kami sudah meneliti tahun 2002 dengan valid. Validitasnya sekarang masih relevan. Ya kan? Tetapi nggak masalah. Kita kirim surat. Untuk apa? Untuk tabayun. Tabayun itu klarifikasi, Bang. Ya. Tetapi suratnya dijawab. Nanti tahun 2024, sekarang masih sibuk. Kami kirim lagi yang kedua. Untuk apa? Untuk bertabayun. Juga tidak direspon. Jadi itu pelanggaran serius. Baru yang ketiga, Bang. Kami datang ke sana. Juga tidak direspon, ditolak. Bersama tim kami dari Jawa Barat. Ditolak. Terus ada apa, Bang, dengan MUI? Kalau memang ada kebenaran, ya kita menafsirkan sesuatu mungkin keliru, ya kita luruskan dong. Nggak sampai ribut. Ya. Ini kan meluncur dari statement-statement yang di luar. Jadi sekarang kebenarannya. sikap akhir dari Majelis Ulama Indonesia adalah meminta Mabes Polri agar terus sampai dibawa ke pengadilan ini kasus. Ya kan sekarang sudah dibawa, sudah di ranah penyidikan, Bang. Ya. Yang tentu saja setelah penyidikan kita ketahui ya bakal ada lah tersangkanya siapa. Terus ada satu lagi yang isu sensitif mengenai mencampurkan laki dan wanita waktu sholat. Itu salah atau tidak? Yang seperti di video tadi. Kalau itu, Bang, masih ada perdebatan. Oke, ada perdebatan. Namanya fikih. Ya. Tapi kalau yang bab yang akidah tadi, Oke. udah nggak bisa debat lagi, Bang. Ya. Sudah putus di situ. Terima kasih kepada Pak Muhammad Isnur. Ya. Anda sebagai YLBHI dan YLBHI masyarakat gimana? sipil itu sejak lama mengkritisi pasal penodaan agama, bukan Ya. penistaan. Ya. Itu 156A. Ini undang-undang warisan tahun 65. Ya. Yang dalam sejarahnya kami uji juga ke MK. Ya. Dan MK mengatakan undang ini masalah. Di undang-undang ini kata penodaan agama nggak ada apa penjelasannya, nggak ada. Ya. Jadi disebut penodaan agama itu suka-suka seringkali dalam pelaksanaannya tergantung ahli yang Jadi Anda diundang siapa. mempersoalkan soal pasalnya. Soal pasal dan soal undang-undangnya. Nah, Kalau soal perbuatan yang dituduhkan, makanya kemudian Bang saya ingin masih tahu pergerakan perubahan hukum di Indonesia bergeser. Ya. Konstitusi kita menjamin kemerdekaan kebebasan beragama. Dan di KUHP terbaru Ya. diubah redaksinya, Bang. Ya. Kata penodaan nggak ada lagi hilang tapi lebih pada konsen permusuhan dan kira-kira ujaran kebencian. Nah itu yang kami ingin bilang buat kepolisian, hati-hati bahwa penggunaan pasal ini apalagi misalnya dengan dalih desakan massa tidak menjadi hukum sebelum mengenai kita to the point, mengenai video yang oleh Bapak ini mengatakan, ada video yang menyatakan bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa Al-Quran itu ciptaan Nabi itu, Anda pendapatnya Jadi gimana? gini, dalam konteks hak asasi manusia, jika ada perbedaan
kita hormati pendapat MUI atau pendapat kelompok tertentu bilang itu sesat, silahkan. Tapi ketika dibawa ke ranah pidana, hati-hati. Jangan dipidana orang karena keyakinan, karena pelaksanaan keagamaannya dia. Karena Jadi bisa sekali jadi, lagi Anda mengatakan itu belum mencukupi dasar untuk pidana. ya bahkan pasalnya sendiri kami bermasalah. Gitu. Oke, Pak Abdul Rohim, gimana? Dalam sejarah itu akan selalu muncul orang-orang yang punya pendapat yang berbeda Oke, dari jumhur ulama. ya. Dan saya kira, dan saya mengatakan bahwa itu punya keberanian yang luar biasa. Siapa? Dan ini Pak Panji Gumilang ini. Punya keberanian. Iya. Jadi Anda malah muji. Ya, dia berani. Jadi tidak pantas dilaporkan polisi. Ya soal lapor-melapor itu bukan wilayah saya. Itu orang punya hak melapor ya. Ya. Tapi bahwa laporannya itu benar atau tidak itu kan perlu diuji. Kalau benar, menurut Anda pantas nggak diproses pidana? Kalau menurut saya enggak. Kenapa? Karena sama pendapatnya dengan Mas Isnur ini. Pendapat itu nggak bisa dipidana. Gini. Anda mengatakan bahwa ucapannya di video tadi yang disebut oleh Majelis Ulama itu bukan Pak Bang Hotman, bukan suatu pelanggaran. Apa alasan saudara? Gini Bang Hotman ya. Kalau kita bicara tentang logika, Ya. Jadi antara ucapan, firman dengan kalam. Kalam itu kan kalimat sebenarnya. Ya. Dan kalimat itu dalam bentuk kata-kata. Ya. Dan kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak berkata-kata Ya. pada manusia. Ya. Dan siapa yang mengatakan itu pada manusia itu adalah nabinya. Ya. Dan kalau kita memahami itu sebenarnya, dan saya yakin itu Panji Gumilang itu tidak bermaksud bahwa mengatakan Al-Quran ini ciptaan Muhammad, tidak. Keluar dari mulut Nabi itu iya. Ya. Itu tidak ada yang membantah. Ya Pak Ihsan ya. Dan ketika dia mengatakan itu kalam Nabi, itu bukan berhenti di situ sebenarnya. Artinya Kalam Nabi yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. artinya apa video itu dipotong-potong atau apa? Ya, saya kira iya. Oke, kita tanya dulu kepada alumni dari Al Zaitun, yaitu Pak Reza ya, Pak Reza Pahlevi. Halo Pak Reza, alumni Ponpes Al Zaitun melalui Zoom. Apakah Siap, Bang Hotman. apakah tuduhan yang dituduhkan kepada Panji Gumilang penistaan agama, Anda pernah melihat buktinya? Anda lihat sendiri atau bagaimana? Betul, Bang Hotman. Jadi saya juga sudah menonton secara penuh videonya terkait perkataan yang disampaikan oleh Kiai Ihsan tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, yang artinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'an, seperti itu ya. Kemudian juga nggak hanya sampai di situ nampaknya videonya ya. Bahkan di video lain bahwasanya ucapan yang keluar dari Pak Panji Gumilang tadi ini itu kan sudah diturunkan pada santri-santrinya, terutama ketika dibawakan saat khutbah Jumat. Al Zaitun itu sendiri selalu melive streamingkan kegiatan Jumat mereka, mulai dari sebelum Jumatan, kemudian sampai dengan selesai Jumatan ataupun selesai tausiah dari Panji Gumilang itu sendiri. Jadi kita semuanya bisa mengakses di YouTube channelnya Al Zaitun. Waktu Anda jadi santri, Anda mendengar nggak penistaan agama itu? Berapa tahun Anda jadi santri di sana? Oh enggak, enggak. Karena memang cukup berbeda Bang Hotman. Ketika saya menjadi santri itu belum ada. Jadi masih cukup normal. Ya. Dan saya juga Belum posisinya... ada, Panji Gumilang belum jadi pimpinan atau apa? Sudah, hanya saja redaksi-redaksi seperti ini nih. Redaksi yang menjadi delik ini ya. Bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah. Jadi ketika saya menjadi santri juga, saya pernah satu kali berkhutbah juga di Al Zaitun. Jadi ketika itu normal saja. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ataupun yang artinya Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi cukup normal. Ya, artinya berbeda ketika di zaman saya, di masa saya dengan masa yang sekarang. Ada kalau soal tuduhan kalau berzina cukup ditebus dengan uang, dimaafkan, itu benar? Kalau itu bisa kami pastikan itu nggak ada Bang Hotman. Ya, itu sama sekali nggak ada. Bahkan kami menolak secara penuh statement seperti itu. Itu tidak ada benar kejadian ya? Statement yang cukup merugikan alumni sebenarnya ini Bang Hotman ya. Ini perlu sangat diluruskan. Kami nggak pernah mendapatkan ada seperti itu, bahwasanya di Al Zaitun kami itu boleh berzina dengan menebus sekian-sekian, itu nggak ada sama sekali. Tidak ada. Artinya tuduhan itu mengenai
soal lagu Yahudi. Apakah Anda pernah juga disuruh bernyanyi lagu Yahudi di sana? Nggak ada. Di zaman saya itu nggak ada sama sekali. Dan Jadi di Anda zaman saya itu melihat belum ada Panji Gumilang yang dulu dan sekarang sudah dua karakter yang berbeda. Betul. Karena apa menurut Anda itu? Itu kita nggak bisa, terutama kami alumni sama sekali tidak punya kapasitas untuk menghakimi beliau. Karena memang istilahnya kami memang sudah terputus setelah menjadi alumni ya. Informasi terkait Al Zaitun itu sendiri. Ya jangankan alumni, kan pendirinya itu sendiri ya. Sampai yang Pak Imam itu bilang, nggak tahu kapan sebenarnya berubahnya atau alasan apa berubahnya. Jadi satu-satunya yang Anda keberatan adalah video yang menyatakan dari Panji Gumilang bahwa kitab suci itu adalah ciptaan Nabi. Itu Anda Betul, keberatan. saya cukup sepakat tadi dengan Kiai Ihsan. Karena memang di dalam Islam itu kan kita punya batasan-batasan dan juga kita mengikuti konsensusnya para ulama. Ya, kemudian dalam menafsirkan Al-Quran juga kita punya kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Quran. Nggak bisa menafsirkan Al-Quran itu secara personal ya, menurut akalnya itu secara pribadi. Kita istirahat dulu dan nanti di segmen ketiga kita akan kasih pembelaan seluas-luasnya kepada pengacara dari Panji Gumilang, Bapak Hendra. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Diskusi makin hot, white coffee, kopi luwak menjadi andalan Hotman yang paling mutakhir. Kopi luwak, white coffee. Pak Hendra Effendi, ada satu yang paling pokok yang Anda harus jawab. Tadi Majelis Ulama Indonesia maupun dari pelapor Pak Iksan sudah mengatakan tuduhan utama itu adalah video yang mengatakan bahwa kitab suci itu ciptaan Nabi bukan ciptaan Tuhan. Itu benar ya Majelis Ulama Indonesia ya? Anda menyangkal atau setuju? Ada bukti itu? Saya mendampingi klien saya ketika diperiksa menyampaikan bahwa Al-Quran itu secara khusus itu adalah firman Tuhan. Dia bilang gitu? Allah. Tapi Ya. video nggak mengatakan begitu? Iya. Namun dalam perkembangannya beberapa video-video itu ada potongan-potongan tidak utuh sehingga apa yang disampaikan itu belum selesai. Belum selesai sampai di situ. Jadi kalau bicara tadi Al-Quran adalah ciptaannya Muhammad, itu tidak benar Bang Hotman. Itu sangat tidak benar. Klien kami menyangkal itu. Berarti apa? Di sini tidak ada maksud dan tujuan untuk menyatakan bahwa Quran ciptaan Nabi Muhammad. Jadi klien kami ini hanya ingin mengedukasi kepada santrinya bahwa sesungguhnya Allah itu menurunkan kepada Jibril, dari Jibril kepada Rasulnya, siapapun itu Rasulnya, Rasulnya yang menyampaikan kepada manusia-manusia yang saat itu ada. Itu tadi seperti kata Pak Abdul Rohim. Iya, jadi Quran itu tidak turun satu buku langsung kepada manusia. Ya. Jadi turunnya berupa wahyu. Wahyu itu yang perlu. Tapi kata ciptaan itu kan bisa menimbulkan penafsiran. Nah itu tidak diakui oleh klien kami. Nggak ada Klien kami kata-kata tidak dari- mengatakan Quran ciptaannya Nabi Muhammad. Tidak. Jadi gini Bang. Apalagi perlu curahkan semua, curahkan. Perlu kami sampaikan. Jadi bahwa dinamika ini mulai terjadi ketika ada justifikasi ulama ya yang itu mengatasnamakan MUI Indramayu. Ya. Dia mengatakan ketika ada sholat Idul Fitri, kegiatan ini dilakukan oleh pondok pesantren yang cenderung sesat. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa jangan menyekolahkan ke pondok pesantren Az-Zaitun. Dia buat itu konten. Kemudian dari situ sebetulnya sudah dijawab oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama mulai dari Indramayu ya, Kemenag Indramayu sampai provinsi sampai Wagub waktu itu pernah ditugaskan untuk melihat kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi di Az-Zaitun dan mereka menyatakan di Az-Zaitun tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tapi itu tidak didengar oleh MUI, MUI kemudian
kita duga ada penggiringan opini Oleh? MOI, kita duga ya, kita menduga ada penggiringan opini. Sorry Bang, kayaknya saya harus kopi dulu ya. Kopi dulu. Ya. Kopi dulu. Sambil ngopi, Iya. saya kira kami menyampaikan bahwa yang lebih keras sebenarnya hasil Basul Masail PWNU Jawa Barat. Ya. Bahkan itu menyesatkan, bukan hanya menyimpang. Artinya MUI itu baru kemudian dan MUI itu sangat hati-hati. Ya, saya belum selesai. Punten Pak Kiai ya. Mangga. Saya sambil nunggu ngopi tadi. Ngopi dulu ya. Silakan. Jadi penggiringan opini yang dibuat atau kita duga di skenario itu sudah terencana. Oleh? Ya, oleh yang kami duga tadi. Ya tadi. Ya, diantaranya kita duga dari MUI. Ya. Dengan ormas-ormas yang terafiliasi. Termasuk yang demo itu? Iya. Bahkan disebut juga oleh kuasa hukum dari saya duga terafiliasi juga dengan MUI. Intinya apa keberatan Anda terhadap ini semua? Kemudian opini ini dengan adanya kekisruhan, maka itulah cara memenuhi pasal. Oke, penistaan itu akibat yang disebutkan karena di mensreanya ya di niatnya tidak mungkin lah seorang profesor, doktor, kiai, haji ya Abdul Salam Panji Gumilang MP ini melakukan penistaan agama, tidak mungkin Bang. Dia kita lihat mengaplikasikan hidupnya kepada sebuah karya yang mercusuar Bang. Karyanya dunia Bang. Jadi Abang kalau Abang nggak percaya, Abang harus ikut dengan saya lihat dulu ke sana. Iya. Sebentar dulu. Saya sudah ceramah di Tebu Ireng. Saya dikasih gelar Gus. Ya. Dan juga dikasih gelar Lirboyo Kediri. Ya. Saya dapat gelar Lora. Ya. Jadi kalau saya ke Al Zaitun dikasih apa? Kita dikasih Syekh. Enggak, di sana ininya Datu Gus Lora Hotman Paris. Oke, silakan. Jadi Anda tadi sebentar, saya belum selesai. Sebentar dulu. Enggak, ini harus diluruskan. Nanti setelah saya setelah saya ngomong enggak tuduhan saudara. Saya tadi kan dugaan. Sebentar dulu gini. Jadi gini. Kita sama-sama pengacara. Kita paham bahwa kita punya independensi dan sikap. Sebelum saudara, saya mau tanggapin dulu yang Bang Isnur dengan Mas Rohim. Ya. Jadi gini, kalau kita berdebat dan diskusi 5 hari 5 malam, saya siap. Apa yang Anda tidak setuju? Kita mau bilang Al-Quran seperti apa, Tuhan seperti apa, kita siap diskusi. Ya. Tapi saya sebagai praktisi hukum, saya kaget. Kenapa Anda tidak ingatkan saudara Panji Gumilang? Bahwa ketika dalam forum diskusi, boleh kita mau seperti apapun liberal kita, mau seperti apapun sikap kita, saya siap diskusi. Tapi ketika klien saudara melontarkan ke media, ingat, di situ ada pertanggungjawaban publiknya. Semua apa yang kami laporkan kepada Bareskrim Mabes Polri, itu sumbernya adalah Al Zaitun Official dan Al Zaitun Movie. Itu YouTube resminya gini, Al Zaitun. Jadi semua itu ada di situ, Bang. Oke, silakan. Jadi gini. Jadi tadi sudah menyampaikan bahwa yang mengupload ke video itu sudah menerangkan bukan pribadi Syekh Panji Gumilang. Tapi kan ucapan itu dari dia kan? Iya, tapi yang melakukan penyebaran itu bukan. Jadi ini kita Tapi Anda setuju nggak ucapannya itu sama dengan yang dituduhkan oleh Majelis Ulama Indonesia? Ucapannya dulu. Tidak setuju. Tidak setuju. Itu jadi tadi saya sudah gambarkan. Tidak mungkin seorang tokoh ulama, seorang pemangku pesantren yang kelas kalibernya ini udah internasional, Bang. Tidaklah mungkin, Bang, mengatakan jadi, menurut semua Anda, itu. Tidak ada itu. Menurut itu Anda, bullshit, Bang. Mabes percaya begitu saja sama bukti dari pelapor ini, YouTube tadi? Mabes kami berkait dengan hal itu karena dia ada laporan, Bang. Dia akan merespon laporan. Adapun laporan ini kami duga misalkan ada pesanan atau hal yang lainnya. Pesanan siapa? Itu kami tidak. Enggak, ini yang harus diluruskan, Bang. Tidak terlalu. Enggak, Anda harus ngomong jelas. Jadi gini. Pesanan, saya pelapor loh. Saya pelapor loh. Anda jadi ngomong sebentar dulu. Gini, sebentar dulu. Saya belum selesai. Pesanan konotasinya itu tidak murni laporan kami. Sebentar dulu, saya belum selesai. Enggak, ini hati-hati juga loh. Iya, ketika saya Anda belum selesai. menuduh, Anda buktikan. Oke, silakan. Saya belum selesai. Ini kan tadi bahasanya, Bang, dugaan, Bang. Bukan menuduh. Abang jangan mentafsirkan. Anda bilang bahwa ada pesanan ke polisi. Pesanan siapa? Ini saya menyampaikan dugaan, Bang. Enggak apa-apa, sampaikan biar polisi dengar. Jadi ini kalau dia dipesan dulu. Kita sebentar. Ramadan dulu, Pak Ramadan. Apa benar ini pesanan laporan polisi ini? Ya,
kita menerima laporan polisi, tetapi kita menempatkan fakta. Pembuktian bukan hanya karena laporan, tetapi dari bukti-bukti yang kita analisis menggunakan scientific investigation. Tentu juga kita mengikut sertakan para ahli. Ya. Jadi bukan karena laporan, apalagi pesanan. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi sudah dibantah, itu bukan pesanan. Baik, saya... Sekarang Majelis Ulama Indonesia, dia nggak mengatakan itu, memang disampaikan, kan nggak langsung secara fisik diturunkan dari surga. Iya Bang, itu nanti karena sekarang kan sudah menjadi ranah penyidikan Bang. Ya. Ya kita tunggu saja kebenaran dari ucapan Panji Gumilang dan pengacaranya. Tadi Bung Hendra mengatakan membenarkan Al-Quran itu firman Allah. Artinya kan dia bertolak belakang dengan yang disampaikan Panji Gumilang. Ya. Dan jangan salah, yang disampaikan Panji Gumilang melalui akun YouTube itu sudah diverifikasi, tidak terbantahkan, bahkan sekarang sudah di lab 4. Kalau sampai terbukti, hati-hati juga. Ya. Ya kan, 2 kali berarti menderita hukumannya nanti. Pertama berbohong, yang kedua membohongi publik sekaligus. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. ITE masuk. Anda selain penodaan agama apa ya menurut Anda kena? Ya, jadi gini, di dalam 156A itu sebetulnya yang poin pentingnya itu ada persoalan yang membuat masyarakat itu merespon huru-hara dan segala macam. Ya. Jadi kalau kontennya itu Mas Roy, Mas Isnur, Saudara Panji Gumilang 2 kali disurati MUI dia mau diskusi, itu nggak ada masalah sebetulnya. Ya. Mau dia kemudian sampaikan bahwa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu apapun, penafsiran dia, oke. It's okay, nggak ada masalah. Dalam diskusi pendapat. Persoalan kita, itu ruang ilmiah, diskusi ya, ruang ilmiah kita diskusikan. Tapi yang poin penting saya adalah gini, poin penting saya, ketika dia mengucapkan kata-kata dan merusak keyakinan orang lain dan kemudian orang nggak setuju, hukum menjadi tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan hukum berjalan gitu. Bang. Kalau kita baca bunyi pasalnya nggak ada tuh huru-hara dan lain-lain. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Barang siapa yang melakukan perasaan dan perbuatan yang mengandung permusuhan, ya kan, kemudian penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama. Nggak ada dampak itu kan kalau ada penodaan agama di sini. Iya, nah penodaan agama ini definisinya apa sih Bang? Ya itu tadi udah penjelasannya sih di undang-undang ini nggak ada, dan dalam praktiknya ada risetnya Bang. Ada risetnya Leib itu menemukan bahwa dalam banyak praktik tafsirnya bebas. Makanya MK bilang harus perbaikan. Kalau riset di masa yang lalu, Bang Hotma, itu banyak sekali yang dihukum ya, Muzadek. Itu sama dengan Panji Gumilang. Ya, memang dalam hukuman banyak dikenakan. Lia Amiluddin sama dengan Panji Gumilang. Jadi terus ini apalagi yang terakhir Muhammad Kece sama. Jadi tafsir oleh MK pun, tafsir oleh MK pun jelas tidak mengganggu forum internum. Nah hari ini yang dilakukan Panji Gumilang itu mengganggu forum internum. Kita istirahat lagi, nanti akan bikin kesimpulan masing-masing apa akhir dari diskusi ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di segmen terakhir dari Hot Room. Apa kesimpulan Anda, pokok-pokoknya yang Anda mau utarakan di sini? Ya, kalau itu dikriminalisasi oleh sebuah opini yang tidak sehat, maka kami sangatlah memprihatinkan. Jadi korban kriminalisasi opini yang tidak sehat. Iya Bang, bagaimana sebuah pemikiran, bagaimana sebuah perbedaan dalam mengaplikasikannya digiring sedemikian rupa, dikriminalisasi menjadi sebuah pelanggaran hukum. Ya menurut Anda seolah-olah di belakang diduga Majelis Ulama Indonesia. Ya, kami duga demikian. Dan ini satu lagi, ada pesan moral dari presiden kita, Pak B.J. Habibie, Profesor B.J. Habibie mengatakan bahwa penjara bukan tempat untuk orang yang berbeda pemikiran. Karena memang dalam teori hukum pidana, apa yang di pikiran jahat di pikiran orang itu bukan pidana. Tapi kalau pikiran jahat itu disebarkan, itu bisa jadi masalah. Makanya ada pasal 28 dari Undang-Undang ITE. Tapi belum dalam bentuk perbuatan nih, Mbak. Ini dalam konteks pemikiran, perbedaan pemikiran. Apakah ceramah itu perbuatan? Gini, jangan sampai kita masuk ke dalam ada
toleransi dan intoleransi. Ini sudah berhadapan-hadapan, Bang. Nanti kita tunggu Mabes Polri lah. Oke, Pak Isnur, kesimpulan terakhir apa? Ya, pertama cara-cara seperti ini cara yang sangat panjang, Bang, dalam konflik Anda tidak keagamaan. setuju? Nah, apa yang dilakukan oleh kita harusnya kan dialog, Bang. Ya. Dulu tahun 30-an Imam Hasan dari Persis dengan Ahmadiyah itu debat keras dialog. Nggak berujung pada pemenjaraan. Ya. Jadi kayak gini-gini ya dialog dikemukakan, bermain kemudian bagaimana bertarung argumentasi logika, selesai. Jadi Anda ini masih sebatas berdialog, Iya, perbedaan opini. Kalau emang MUI mau melindungi umatnya, kasih fatwa, kasih nasihat, jangan kemudian mendorong untuk pidana. Oke, Pak Rohim. Saya melihat gini ya, antara Panji Gumilang dengan MUI ini perlu ada mediator yang objektif. Tapi kan sudah proses hukum berlambat. Enggak, di luar proses hukum. Ya. Soal rekonfirmasi tabayun tadi itu. Kenapa Panji Gumilang tidak mau kehadiran MUI? Saya melihat karena memang sudah ada sudah ada jadi MUI persaingan itu kekuasaan, mungkin persaingan pengaruh segala macam. Ini kan Panji Gumilang ini kan pendapat-pendapatnya kan nyeleneh, Bang. Ya. Orang yang penjelamatnya nyeleneh itu pasti bertentangan dengan. Jadi Anda melihat ini hanya sebatas perselisihan perbedaan pendapat. Ya. Terima kasih. Pak Ramadan, kesimpulan terakhir. Dalam menangani kasus ini, penyidik akan melakukan proses penyidikan secara profesional. Tentu sesuai dengan fakta-fakta pembuktian yang didukung dengan scientific investigation, yang didukung oleh keterangan-keterangan ahli, dan yang didukung oleh alat bukti yang cukup, ya, sesuai dengan KUHP, pasal 183 dan 184. Demikian, Bang Hotman. Terima kasih, Pak Ramadan. Kemudian Reza, alumni Al Zaitun. Kesimpulan Anda apa? Baik, Bang Hotman. Saya selaku alumni, sebenarnya terutama alumni yang awal-awal terutama Bang Hotman ya, yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal yang kontroversi belakangan ini merasa cukup dirugikan kami ini Bang Hotman ya. Banyak dari kami itu yang banyak tersandung, baik itu dalam karir, keluarga, dan juga pergaulan. Artinya siapa yang bermain api, kami yang terkena asap. Anda tetap setuju bahwa Anda tetap setuju kasus ini harus dilanjutkan dan Panji Gumilang jadi tersangka? Ya, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Itu aja harapan kami, dan semoga ini selesai agar masyarakat terhadap alumni ini kembali baik. Gitu, Bang. Anda sebagai alumni tadi Anda mengatakan ada video bahwa seolah-olah bahwa Panji Gumilang mengatakan bahwa kitab suci itu ciptaan Nabi. Kalau itu benar, Anda setuju jadi tersangka beliau? Ya, kalau misalnya memang harus dijadikan tersangka, kenapa enggak? Oke. Majelis Ulama Indonesia, apa kesimpulan Bapak? Ya, hari ini Panji Gumilang tentu menuai apa yang dia sampaikan ke masyarakat melalui berbagai medsos. Ya. Dan hari ini pula Panji Gumilang harus mempertanggungjawabkan. Oke. Dan penyidik sudah melakukan proses-proses penyidikan, ya tentu saja harus ditunggu. Dan kita harus tenang bagaimana penyidik melakukan proses-proses hukum. Dalam agama manapun kan perdamaian, musyawarah harus ditonjolkan. Kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak merangkul Panji Gumilang ini untuk mulai sama-sama ke arah yang searah gitu loh? Oh, dari awal sudah kita rangkul. Begitu. Tapi yang dirangkul nggak mau, memukul malah. Oh begitu. Nah, tapi nggak apa-apa. Apa karena dia terlalu kuat? Katanya ada jenderal di belakang, benar nggak itu? Ya, kami tidak melihat itu ya semua, tetapi kewajiban dari Majelis Ulama Indonesia tadi meluruskan pemahaman keagamaan yang menyimpang. Oke. Itu kewajiban. Ya. Jadi kemudian ketika kita rangkul, kita datang, kita bersurat, ditolak ya nggak apa-apa juga. Jadi tidak ada lagi jalan damai dari Majelis Ulama Indonesia? Ya kan sudah menjadi ranah hukum. Ya. Kita tunggulah. Sekarang kepada pelapor, Iksan Tanjung, advokat pembela Pancasila. Apa kesimpulan Anda? Jadi kami dari Forum Advokat Pembela Pancasila pernah menawarkan restoratif justice. Kita duduk bersama, kita bicara, Saudara Panji, kalau Anda punya keyakinan, monggo silakan. Tapi tolong hargai juga orang lain yang punya keyakinan. Dan sampai hari ini Panji Gumilang dia nantangin. Nantang malah. Saya, ayo silakan hukum. Saya buktikan, saya tidak salah. Lo bukan itu persoalan salah nggak salah. Ya. Anda silakan yang keyakinan Anda. Ya. Tapi kemudian jangan hargai orang lain. Kita kalau restoratif justice, kita duduk bersama. Para ahli menilai, kalau salah akui kesalahannya, minta maaf kepada publik, ini masalah selesai.
Persoalannya Panji itu kekeh. Bagi pelapor masih terbuka jalan damai. Sangat terbuka. Ini Bang Hotman, saya dengan masih Panji terbuka jalan damai. Itu dulu. Sangat. Dan Anda tidak ada lagi jalan damai, jalan terus. Kalau diminta untuk kompromi masih mau? Kalau kami sebagai kuasa hukum, tentunya ini dikembalikan kepada klien kami bahwa seandainya memang itu betul ada tawaran restorasi justice, tentunya hal ini kan harus dibicarakan terlebih dalam. Siapa ya, misalkan sebentar, sebentar. Misalkan restorasi justice ini kalau tadi bicara ini harus oleh masyarakat hari ini diwakili oleh siapa? Misalkan Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, inilah yang mungkin saja kalau seandainya ini dilakukan, ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Dan satu pesan dari saya, Bang Hotman harus datang ke Al-Zaitun, melihat fakta hukum di sana seperti apa. Saya tunggu Abang jangan dengar-dengar. Saya tunggu undangannya. Oke, para pemirsa, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Dan sebagai kesimpulan, saya hanya mengutarakan teori hukum bahwa sudah puluhan profesor hukum mengatakan apa yang di pikiran orang, pikiran jahat di pikiran orang tidak bisa dipidana. Tapi kalau pikiran itu diutarakan ke publik, apakah itu termasuk pikiran jahat? Itulah yang nanti akan dibuktikan oleh Mabes Polri. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam di Metro TV yang hot. Ayo kita ke depan, Pak.